Halo generasi muda, perkenalkan, nama saya William Adin Wijaya dari SMA Swasta Katolik Untung Suropati, Sidoarjo. Saya lahir pada tanggal 20 November 2009 di Sidoarjo, sehingga umur saya sekarang berusia 15 tahun menuju 16 tahun. Saya beragama Katolik dan gereja saya berada di Gereja Katolik Paroki Santa Maria Annunziata Sidoarjo yang lokasinya tidak jauh dari sekolah saya. Generasi muda, saya memiliki beberapa prestasi yang sudah saya bangun sejak saya kelas 9 SMP, terutama di bidang palang merah remaja, yaitu juara 3 media kreatif di Lomba Lompamar yang ke-22 tingkat Jawa Timur. Lalu juara 2 jingle di Lomba Jumpa Bakti Gembira tingkat Kabupaten Sidoarjo. Lalu Olimpiade peraih medali perak Gelora Sains Akademik Sumpah Pemuda tahun 2024 bidang sosiologi tingkat nasional. Dan yang terakhir, saya sekarang sedang menjabat Duta Semakusda periode 2025-2026. Saya memiliki bakat di beberapa bidang, yaitu pertama public speaking. Saya pernah menghadiri acara announcer, menjadi announcer di acara Sakra Cinema 2025. Kemudian saya juga memiliki kemampuan di bidang editing foto maupun video. Kemudian saya juga memiliki hobi yaitu di bidang fotografi. Di Indonesia sendiri terdapat banyak sekali keragaman suku dan budaya, termasuk tradisi juga. Di Provinsi Jawa Timur terdapat juga banyak keragaman dari tradisi dan suku. Contohnya ada suku Osing, Madura, dan suku Jawa. Di secara tradisi, di Jawa Timur memiliki beberapa tradisi yang terkenal, yaitu tari remo, jaranan, lalu kesenian ludruk, dan itu semua menjadi kebanggaan dari Jawa Timur. Kemudian tidak hanya itu, di Jawa Timur sendiri terdapat banyak kuliner yang lezat yang wajib dicoba ketika kalian mendatangi ke Jawa Timur. Yaitu contohnya ada lontong kupang, ada brem, ada soto Madura, dan masih banyak lagi. Semua itu patut kita lestarikan, karena jika bukan kita, siapa lagi akan mewariskan semua itu kepada anak cucu kita di masa depan. Keunggulan dari SMA Swasta Katolik Untung Suropati Sidoarjo yaitu sekolah selalu mengedepankan nilai cinta kasih Tuhan dalam kehidupan sehari-hari serta nilai-nilai disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tidak hanya itu, sekolah juga memiliki beberapa fasilitas yang memadai murid-murid untuk belajar, yaitu laboratorium biologi, fisika, kimia. Kemudian sekolah juga mempunyai usaha kesehatan sekolah, lapangan badminton, aula, dan masih banyak lagi. Tidak hanya itu, sekolah juga memperhatikan minat dan bakat dari para siswa. Contohnya, sekolah mempunyai ekstrakurikuler yang beragam. Contohnya ada PMR, multimedia, dan juga ada voli, badminton, dan masih banyak lagi. Generasi muda, untuk menjadi siswa yang berprestasi tentu tidaklah mudah. Pasti kita harus melalui banyak percobaan, banyak trial and error dalam menemukan style belajar kita yang sesuai. Saya juga begitu, saya juga mengalami hal seperti itu. Saya juga mengalami banyak trial and error, saya juga mengalami banyak sekali percobaan yang gagal. Namun dari hasil percobaan-percobaan itu saya menemukan 4 cara yang membuat belajar saya menjadi lebih efektif. Yang pertama yaitu mengatur jadwal belajar. Mengatur jadwal belajar ini penting karena kita harus tahu kapan kita harus beristirahat, kapan kita harus belajar, kapan kita harus bersih-bersih misalnya. Itu kita semua harus tahu dan kita harus rincikan itu setiap hari. Maka dari itu, saya menggunakan aplikasi Notion di dalam kehidupan sehari-hari saya untuk membantu saya mengingat lebih lagi agar tidak ada tugas yang tertinggal. Kedua, saya menggunakan teknik time blocking, yaitu di mana saya mengkotak-kotakkan setiap jam dengan setiap aktivitas yang akan saya lakukan. Misalnya di jam 1 sampai 2 saya mengerjakan tugas, di jam 2 hingga 3 saya istirahat, dan di jam 3 hingga 4 saya belajar lagi. Seperti itu setiap harinya dan itu saya rancang selama 1 bulan. Kemudian yang ketiga, saya menerapkan prinsip yaitu saya harus aktif di kelas.
Karena di kelas merupakan sebenarnya tujuan kita ke sekolah itu kan belajar. Maka dari itu di kelas kita juga harus aktif untuk menjawab pertanyaan guru ataupun kita maju ke depan kelas untuk menjawab sebuah pertanyaan. Karena dengan seperti itu secara tidak sadar kita adalah belajar. Kita lebih mudah untuk mengenali, kita lebih mudah untuk mengingat karena kita terbiasa secara tidak sadar. Kemudian yang keempat, yang terakhir dari kiat motivasi saya adalah Anda harus jangan takut untuk bertanya. Karena ini menjadi banyak masalah di bagian siswa maupun siswi, itu terjadi banyak masalah di bagian ini. Karena mereka takut untuk misalnya diejek oleh guru, diejek oleh teman, atau dibilang kalau bahasa sekarang itu cari perhatian. Maka dari itu saya menerapkan untuk jangan takut. Karena apa? Saya memiliki prinsip lebih baik saya terlihat bodoh sekarang daripada saya beneran bodoh hingga nanti saya tua. Kemudian saya juga memiliki beberapa motivasi yang membuat saya bisa sampai di titik sekarang, yaitu saya menerapkan prinsip pertama, yaitu percaya diri. Saya percaya bahwa saya bisa melakukannya. Entah hasilnya akan bagus ataupun jauh dari ekspektasi saya, tapi saya percaya saya bisa lakukan yang terbaik. Kemudian kedua, lakukan dengan sepenuh hati. Saya memiliki prinsip semua harus saya lakukan dengan totalitas atau dengan sepenuh hati, tidak setengah-setengah, supaya hasilnya lebih baik dan hasilnya bisa maksimal. Kemudian yang terakhir, saya mengucapkan terima kasih sudah menyimak video saya. Saya mohon maaf jika ada salah kata, dan terima kasih. Saya William Aiden Wijaya, pamit undur diri.